Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alfia Puji Rahmawati, CGP Angkatan 9, yang akan mendemonstrasikan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apa itu tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan harus berpihak pada peserta didik, baik mengenai diri, hidupnya pribadi, maupun hidup bermasyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro, anak ini diibaratkan dengan kertas yang sudah ditulis penuh, namun masih suram atau samar-samar. Maka, agar tulisan yang suram itu terlihat jelas, harus ditebalkan dengan pendidikan. Pendidikan bisa menebalkan segala tulisan agar muncul watak dan budi pekerti yang baik. Pendidikan dan kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak. Pendidikan yang bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Guru di sini diibaratkan sebagai among, pendidikan yang berpihak pada murid, berorientasi pada kebutuhan anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Guru hanya sebagai among yang mempunyai tugas untuk menuntun, mengarahkan ke arah kebaikan. Karena anak-anak itu diibaratkan seperti benih yang disemai dan guru sebagai petani atau tukang kebun. Tugas petani atau tukang kebun adalah merawat, menyirami, memupuk, dan memberi pencahayaan yang baik agar tanaman tersebut tumbuh dengan subur. Meskipun benihnya itu kurang baik, namun jika dirawat dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik pula. Dalam menumbuhkan watak dan budi pekerti siswa, kekuatan sosiokultural menjadi proses yang menebalkan kekuatan kodrat anak. Beberapa contoh proses menebalkan di sekolah antara lain adalah membaca doa bersama baik ketika masuk maupun pulang sekolah, membaca Asmaul Husna setelah doa bersama, murojaah surat-surat pendek, pembiasaan literasi, dan peringatan hari besar, baik itu nasional maupun keagamaan. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, paskibraka, hadrah, OSN, KIR, tari, dan lain sebagainya juga dapat menebalkan laku anak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Kegiatan lainnya adalah dengan pembelajaran dengan metode yang inovatif. Penanaman karakter, pembiasaan yang positif, asesmen sebelum dilakukan pembelajaran, program 7K, Jumat bersih, dan program sekolah adiwiyata juga dapat menjadi proses penebalan sosiokultural di sekolah.
Selanjutnya kegiatan yang lain adalah kegiatan kita berbagi makanan ketika kelulusan sebagai bentuk rasa syukur karena akan menempuh jenjang yang lebih tinggi. Berbagi dengan anak-anak yang membutuhkan dengan zakat, infak, sedekah, dan berbagai praktek P5 yang sesuai dengan temanya masing-masing seperti kewirausahaan, pesta demokrasi, daur ulang sampah, dan lain sebagainya. Nah, ada tantangan dalam menanamkan pendidikan yang berpihak pada murid ini. Yang pertama adalah adanya rasa malas pada peserta didik kita yang jauh lebih senang mereka bermain game dengan menggunakan gadget. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tanpa diiringi dengan keimanan yang kuat dan akhlak yang baik, maka akan terjadi tidak terkendali. Dan masih banyak para guru tentunya yang belum paham tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini yang berpihak pada murid. Untuk itu, solusinya adalah yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dan inovatif agar lebih menarik anak-anak dan mereka tidak bosan dengan metode-metode yang hanya ceramah saja. Melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah untuk menciptakan budaya positif juga sangat penting. Serta mengikuti kegiatan yang mengembangkan kompetensi guru dengan mengikuti seminar atau workshop tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi yang lain adalah tentu guru harus bisa memberikan contoh yang baik pada muridnya agar muncul keinginan untuk menjadikan guru itu sebagai teladan dan idola. Sebagai guru atau pamong, kita juga harus mampu menuntun kodrat anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, serta mampu mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21 saat ini. Catatan penting yang harus diingat adalah kodrat alam dan kodrat zaman akan terus bergerak dan mengalami perubahan. Begitu pula dengan pendidikan yang akan selalu ada perubahan. Nah, untuk menyikapi perubahan itu, kita sebagai guru perlu menanamkan budi pekerti yang akan mempertebal laku anak dengan nilai-nilai kemanusiaan yang baik. Terima kasih. Sekian dari kami. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.